Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-166. Kali ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-7, ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Dan seperti biasa, apabila saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak saudara untuk membaca atau memperhatikan ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman ini lebih mendalam, kita mau memohon pertolongan dan penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersaat teduh. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang menuntun dan menyertai kami di dalam perenungan kami di kesempatan kali ini Tuhan. Urapi setiap hati telinga kami Tuhan. Biarlah pikiran kami juga boleh menangkap apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan isi hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kebenaran firman kali ini berjudul Yesus menyembuhkan seorang tuli, saudaraku. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan di sini ada fakta-fakta yang menarik. Sebelum kita masuk ke dalam satu firman atau satu kebenaran, saya mau mengajak saudara juga untuk berpikir. Mari membaca firman Tuhan. Jujur apa adanya, sesuai konteks dengan apa yang tertulis. Alangkah lebih baiknya lagi, ketika kita membaca dan kita tidak mengerti, kita tarik dulu apa maksud kebenaran firman Tuhan ini menurut sudut pandang sang penulis. Karena berhubung penulis kitab Markus ini hidup di era di abad pertama bersama-sama dengan Yesus. Dan dia juga adalah seorang Yahudi atau seorang Ibrani atau orang yang tinggal di Israel. Otomatis dia punya sudut pandang Yahudi dengan segala macam tata budaya, tata krama, tradisi. Sehingga kalau saudara ingin memahami kebenaran firman Tuhan, dan saudara mau membacanya jujur apa adanya, biarlah kita membaca seperti yang tertulis ini. Jadi kitab atau surat Injil
Markus ini ya memang menceritakan perjalanan pelayanan Yesus. Kita tidak usah mencari makna-makna rohani ketika kita sulit atau berusaha untuk mencocok-cocokkan. Biarlah hikmat ilahi yang bekerja dalam pikiran kita, saudaraku ya. Biarlah pengertian yang daripada Tuhan mengalir. Yang penting kita membacanya terlebih dahulu itu sejujur-jujurnya. Ya, seperti apa yang tertulis ini. Saya ini seorang pengkhotbah, saya seorang pengajar firman Tuhan. Dulu ketika awal saya belajar khotbah, saya selalu berusaha untuk membreakdown. Ya, satu ayat firman Tuhan saya berusaha untuk breakdown dan kemudian saya berusaha untuk mencari tafsiran-tafsirannya seperti itu. Saya berusaha untuk mencari rema-rema yang memberikan makna yang berbeda seperti itu. Kalau istilah sekarang sih cocokologi ya. Sebenarnya nggak salah. Di situ saya belajar untuk mulai menganalisa dan mulai berpikir. Tapi yang saya sadari sekarang ialah kalau kita membaca kitab suci, kita nggak usah puyang memikirkan makna terdalamnya atau tafsirannya yang kadang-kala itu justru bukannya eksegesis, malah eisegesis, saudaraku ya. Eksegesis itu artinya kita pengen tahu apa sih yang dikatakan oleh firman ini sejujur-jujurnya, sefakta-faktanya, seluruh-seluruhnya. Sementara eisegesis itu beda. Eisegesis itu kita punya konsep, lalu kita mencari pembenaran lewat ayat yang kita comot-comot. Nah, itu sebenarnya dalam pikiran kita sudah ada konsep, sudah ada suatu tafsiran sendiri. Tapi kita berusaha untuk mencari pembenaran dengan mencomot-comot ayat. Nah itu jangan, itu namanya asumsi pribadi. Itu bukan firman yang bicara, itu hatimu yang bicara atau tafsiranmu yang bicara. Dan kita akan membaca firman ini jujur apa adanya. Kalau Yesus memang dikatakan meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, ya memang seperti itu adanya, memang seperti itu ceritanya. Ini seperti sebuah catatan harian ya, dimana ini akhirnya menjadi sejarah ya. Tulisan ini kan menjadi sejarah dan memang kitab suci perjanjian lama pun syarat dengan yang namanya tulisan raja-raja, tulisan dari hakim-hakim ya, kemudian tulisan dari nabi-nabi. Kebanyakan diantaranya itu sejarah, saudaraku ya. Tapi lewat sejarah itu kita bisa belajar seperti apa Tuhan itu. Sebuah gambaran akan secara tidak langsung memberikan kita hikmat untuk berpikir bahwa Tuhan itu seperti ini loh. Walaupun kita sulit memahaminya, tapi paling tidak kita tahu pokok-pokok utamanya seperti itu ya. Nah, dalam firman Tuhan kali ini, Yesus dan murid-muridnya meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon. Itu adalah bangsa-bangsa asing, saudaraku ya. Ini adalah wilayah dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Lebih-lebih mereka pergi ke tengah-tengah daerah Dekapolis. Jadi daerah Dekapolis itu daerahnya non-Yahudi. Ya, Yesus melintasi Dekapolis. Jadi Dekapolis ini daerah non-Yahudi. Memang itu ada sebuah gambaran bahwa pelayanan Yesus ternyata tidak dibatasi hanya di wilayah Israel saja. Ternyata pelayanan Yesus menembus batas Israel, pergi ke bangsa-bangsa yang dianggap kafir. Jadi Yesus tidak, istilahnya tuh ternyata pelayanannya tuh nggak eksklusif cuma orang Yahudi atau cuma untuk orang Israel, tetapi ia melampaui sekat etnis dan agama. Sehingga itu punya gambaran bagi kita bahwa Injil itu memang bagi semua orang, saudaraku ya. Siapapun yang percaya kepada berita Injil maka ia akan diselamatkan. Nah kemudian Yesus diperhadapkan dengan seorang yang tuli dan gagap ya. Ini tuli dan gagap, kalau saudara lihat dari terjemahan bahasa lainnya,
Ada dalam bahasa Inggris yang saya baca itu ya, gagap di sini tuh berbicara bahwa lidah orang ini seperti ada belenggu yang membuat lidahnya terkunci. Itu yang namanya gagap. Ada terjemahan lain yang bahkan dengan terang-terangan menyebutnya dengan sebutan bisu. Tetapi logis ya, kalau orang tuli biasanya dia akan juga bisu. Karena sedari lahir dia tidak pernah mendengarkan. Dan bagaimana tahu dia nada sebutan atau apapun kalau dia tuli, saudaraku ya. Jadi ada orang tuli dan juga orang bisu di sini yang dibawa kepada Yesus. Nah, perlu saudara ketahui dalam budaya Yahudi, orang tuli, orang yang terlahir dengan tuli dan bisu itu adalah aib bagi keluarga. Bahkan hal ini sering dianggap sebagai kutukan, saudaraku. Gak enak-enak ya. Hidup dengan keadaan cacat itu gak enak-enak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kecacatan fisik atau saudara punya anak yang punya kecacatan, saya juga tidak bisa membayangkan ya, begitu sedih, begitu kecewa hati saudara ya. Lebih-lebih di masa itu, di zamannya Yesus. Bahkan sebelum Yesus datang menjadi anak manusia pun, dalam budaya Yahudi, orang yang dilahirkan dalam keadaan cacat, tuli, bisu, buta itu dianggap kutukan. Seolah-olah dia tuh dihukum oleh Tuhan. Atau hukuman itu karena orang tuanya bandel dan sebagainya, seperti itu. Akibatnya apa? Mereka sulit masuk tempat ibadah, saudaraku. Mereka terasing secara sosial dan secara rohani. Jadi saudara perhatikan di sini, alasan Yesus berbelas kasihan kepada dia. Yesus tahu, ini orang tersingkir dari dunia. Dia orang lemah. Dia dipandang hina. Dan hati Yesus berbelas kasihan dengan orang seperti ini. Kemudian ayat 23, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, saudara perlu garis bawahi mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Jadi, saya juga kadang sulit mengerti ya. Untuk beberapa orang-orang tertentu di Alkitab, Yesus cuma mengucapkan sepatah kata dan orang itu sembuh. Ada kalanya orang yang menjamah ujung jumbainya dan sembuh. Ada kalanya Yesus harus sampai menumpangkan tangan, ya, meletakkan tangannya di atas kepala orang itu dan orang itu sembuh. Namun kali ini maksud saya ada satu hal yang berbeda ya. Dan kita juga perlu lihat bahwa tindakan Yesus membawa orang ini menjauh, ini merupakan sebuah gambaran bahwa Yesus menjaga martabat orang tuli bisu ini ya. Sehingga dia tidak menjadi tontonan orang banyak. Jadi saudara lihat bahwa Yesus sangat peduli dengan orang tuli bisu ini, saudara ya. Kita pun harus seperti itu juga, harus jangan merendahkan orang lain, belajar untuk juga menghargai martabat orang yang sakit. Karena dalam budaya Yahudi, mereka sudah lumayan tertekan loh, saudaraku. Orang sakit, orang cacat seperti mereka sering dijadikan contoh moral akibat dosa. Dan sebaliknya Yesus justru memberi ruang aman bagi mereka. Yesus membawa mereka menjauh, membawa orang ini menjauh dan sampai mereka sendirian. Baru Yesus menaruh jarinya ke telinga orang itu dan ia meludah dan meraba lidah orang itu. Saya agak bingung juga kok dengan metode ini ya. Seolah-olah di sini ditunjukkan seperti cara. Tapi satu sisi, inilah yang dilihat oleh Markus. Saya pun tidak paham. Ya. Namun, secara logika, kan orang ini tidak bisa mendengar ya. Dia juga tidak bisa berbicara. Jadi Yesus mungkin saja
ini kita berusaha untuk menelaah, tapi tidak berusaha untuk keluar dari jalur ya. Ketika Yesus meletakkan jarinya ke telinga orang itu, dia sedang menggunakan bahasa isyarat. Karena orang ini kan tidak bisa mendengar ya. Dan juga tidak bisa bicara. Kemudian ia meletakkan jarinya di lidahnya. Saya percaya itu maksudnya bukan ludahnya yang dahsyat, walaupun dalam idiomnya Yahudi ya, dalam idiom orang Yahudi, dalam tradisi Semitik ya, ludah itu terkadang memiliki kuasa katanya untuk menyembuhkan. Ini saudara perlu tahu ya. Ini mungkin fun fact bagi saudara. Ini juga fun fact bagi saya. Dalam budaya orang Yahudi, seringkali ludah itu punya kuasa. Ya, ludah itu punya semacam kemampuan untuk menyembuhkan, saudaraku ya. Ini percaya atau tidak percaya ya. Walaupun agak aneh, saudaraku ya. Tapi faktanya memang seperti itu. Bagi orang Yahudi Romawi, ludah kadang dianggap punya kekuatan penyembuh. Jadi ini idiom medis dari orang-orang Yahudi atau Romawi kuno ya. Di mereka, tapi menurut pendapat saya sih, Yesus itu meletakkan jarinya di lidahnya bukan pada poinnya mengambil ludahnya, bukan ludahnya itu. Tapi dia sedang menunjukkan bahwa aku bisa membuat lidahmu ini, dia menggunakan bahasa isyarat supaya terlepaskan. Dia paham ketika Yesus meletakkan jarinya di lidahnya, kemudian dia letakkan lagi di lidah orang yang bisu itu supaya dia membuka mulutnya. Dia menyuruh membuka mulutnya dan dia meletakkan jarinya. Kemudian ia menengadah ke langit. Itu adalah gambaran dari rabi atau orang-orang Yahudi berdoa itu memang seperti itu. Mereka menengadah ke langit. Ia menggunakan bahasa Aram, bahasa ibu atau bahasa sehari-hari. Ephata, yang artinya terbukalah, saudaraku ya. Jadi saudaraku, saat Yesus berkata Ephata, seketika itu juga terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga pengikat lidahnya yang membuat ia bisu itu terlepas juga dan membuat ia boleh berkata-kata. Nah, saudaraku, betapa dahsyat, betapa luar biasanya karya pekerjaan Yesus ya. Namun, di sini kita juga perlu ingat, saudara. Kita perlu ingat juga bahwa kalau saudara sudah disembuhkan atau saudara dari lahir tidak cacat, hati-hati juga mempergunakan lidah saudara. Jangan lidahmu tuh masih dibelenggu oleh yang namanya dosa. Karena lidah ini seperti api yang bisa membakar hutan yang luas, saudaraku ya. Lidah ini mengerikan, saudaraku. Dia walaupun kecil, kata firman Tuhan, dia seperti pengatur arah seperti itu ya. Dia adalah bagian yang kecil dalam di sebuah kapal ya. Tapi dia bisa membuat kapal itu belok, kapal itu ke kiri atau ke kanan. Ya, itu gambaran dari betapa berkuasanya lidah ini. Kalau lidah kita salah, kehidupan kita juga bisa hancur, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini nasihat sisipan ya, karena kita bicara soal tuli dan bisu, dan ini di sini ada orang yang dilepaskan lidahnya sehingga ia bisa berkata-kata. Jadi perhatikan saudaraku, pakailah lidahmu untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun orang lain. Jangan pakai lidahmu untuk menggosip, mengata-ngatain orang, menyumpahi orang, kebun binatang, mencaci maki orang. Hati-hati. Segala perkataan yang kau ucapkan itu akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, itu kata firman Tuhan. Makanya saya juga ya belajar, kadang-kala saya nggak bilang bahwa saya sempurna, kadang saya juga bisa ngedumel, kadang saya juga bisa keluar kata-kata makian ketika saya berkendara di jalan. Ada orang yang berkendaranya nggak benar, itu kadang membuat saya emosi. Ada kadang anak-anak muda yang berkendaranya ugal-ugalan, atau maaf, ada beberapa
eh saya sebut ini saja ya, ojol-ojol yang punya jaket hijau ya, kadang mereka seperti punya kekebalan. Saya suka bahasa Inggrisnya ya, kekebalan, seperti punya kekebalan hukum lalu lintas. Mereka kadang lampu merah mereka terobos, kadang jalan itu mereka bisa sambil lihat HP tanpa peduli orang-orang ya. Kadang saya merasa kesal juga, saudaraku ya. Kadang-kadang saya bisa mengumpat dalam hati saya, dan saya kadang juga bisa keceplosan. Seringkali saya juga dimarah anak saya, "Papa nih kata-katanya kasar," dia bilang. Ya sudahlah, puji Tuhan saya masih bisa ditegur oleh anak, saudaraku ya. Ya biarpun kita tahu firman Tuhan, tapi kadang ketika kita diperhadapkan dengan situasi kondisi seperti itu, kita kadang gak bisa menjaga lidah kita yang baik. Tapi mari kita belajar, saudaraku ya. Belajar untuk menguasai lidah kita, dipakai untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Mengkritik boleh, tetapi juga kasih solusi. Jangan cuma mengkritik, menjatuhkan orang lain. Jangan menyebarkan berita bohong, gosip, karena itu bisa menghancurkan. Jangan menyebarkan hoax juga tentunya. Ya, pakai lidahmu untuk bersaksi. Nah, dalam budaya Semitik juga, dalam budaya Yahudi juga, memang perkataan itu penuh kuasa. Ketika Yesus berkata, "Ephata," terbukalah. Ya, maka terjadi seperti yang ia ucapkan. Namun hal ini bukan dengan tujuan yang konsumtif ya. Kebenaran firman Tuhan akhirnya kadang-kala disimpangkan oleh orang-orang yang mencintai rupiah atau mencintai uang. Mereka berkata akhirnya ya, memperkatakan firman itu penuh kuasa, dia katakan. Hanya saja aplikasinya adalah ngomongin bahwa saya kaya, saya diberkati. Tumpang tangannya untuk mengarahkan tangannya ke rumah mewah, ke mobil mewah, sambil berkata, "Tuhan, aku percaya, aku perkatakan firman-Mu bahwa mobil ini, rumah ini akan jadi milikku." Nah, ayat-ayat seperti ini tuh agak aneh ya kalau diaplikasikan untuk hal-hal yang konsumtif dengan tujuan hidup hedonisme, dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan, itu jadi miring ya, karena di sini contohnya bukan seperti itu. Karena Yesus di sini berbicara untuk menyembuhkan orang. Saya pernah nggak melakukan seperti itu? Saya pernah, saudaraku, melayani orang kesurupan setan. Ya, saya pakai perkataan saya penuh berkuasa. Setan ini kan mencak-mencak, saudaraku ya. Setan yang menguasai orang ini membuat ia bergerak random. Kemudian ia berteriak-teriak. Kemudian ia menggeliat-geliat sampai orang-orang itu tidak bisa memegang dia. Seperti dia punya kekuatan berapa orang, seperti itu ya. Di Alkitab juga saudara tentu pernah baca, orang yang kesurupan setan itu punya kekuatan, padahal dia mungkin seorang wanita yang lemah, mungkin orang yang sudah tua yang sebenarnya lemah juga. Tapi ketika dia kesurupan, dikuasai oleh roh jahat, tiba-tiba dia bisa kuat, saudaraku ya. Dia bisa berontak seperti itu sampai beberapa orang yang megang pun kesulitan. Nah, ketika saya pernah berhadapan dengan orang seperti ini, ya, saya percaya kuasa Tuhan menyertai saya. Saya percaya firman-Nya dan roh-Nya menyertai hidup saya. Sehingga saya berkata, si setan ini tadinya teriak-teriak, histeris dan lain sebagainya, saya perintahkan dia diam. Dan seketika itu dia diam. Dan saya berkata, "Aku mengikat engkau sehingga engkau diam." Dan saat itu dia seperti orang yang terikat, tangannya itu nempel di badannya. Saudaraku, ini kesaksian nih, saya tidak membangga-banggakan ya. Saya bicara kesaksian jujur apa adanya. Tangannya seperti melekat di badannya, seperti orang yang diikat betul. Nah, entah itu adalah malaikat yang mengikat dia, saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu juga. Yang pasti perkataan saya percaya disertai oleh Tuhan. Akhirnya penuh kuasa. Ketika Yesus berkata Ephata dan lidah orang ini terbuka, telinga orang ini terbuka dan lidah orang ini juga, yang ngunci lidahnya juga terbuka sehingga ia bisa berkata-kata dan memuliakan Tuhan. Nah, itulah yang terjadi juga ketika saya mengusir setan. Saya berkata, "Aku mengikat engkau di dalam nama Tuhan Yesus." Saat itu dia diam. Dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa ngomong. Mulutnya juga terkunci. Karena apa? Kita punya otoritas loh memerintah si setan-setan ini.
Mengusir setan aja kita bisa, mengikat juga bisa, saudaraku ya. Dan setelah diikat ya diusir ya. Saya juga tidak ingin setannya terikat dan lengket di korbannya seperti itu dan gak keluar-keluar ya. Saya usir setannya keluar dan setannya juga pergi. Itu bukti perkataan yang penuh kuasa. Tapi jangan lalu diartikan bahwa perkataan penuh kuasa, memperkatakan firman itu semuanya ditujukan untuk menarik rupiah, menarik cuan, menarik untung. Bukan itu. Itu untuk pelayanan loh. Apa yang diberikan contoh di Alkitab, perkataan yang berkuasa itu lebih kepada melayani orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, menegur orang lain, mendoakan orang lain, itu baru benar. Kalau semuanya buat kita, itu bukan iman namanya, itu amon, saudaraku ya. Kemauan dirimu sendiri saja. Kita percaya bahwa Tuhan bisa menjadikan kita kaya. Nah, tapi yang paling utama, mari kita memperkaya hati dan pikiran kita dengan kasih dan kebenarannya terlebih dahulu. Karena buat apa kaya, buat apa memiliki seisi dunia ini, kalau akhirnya kau berubah setia dan kehilangan nyawamu. Ya, lebih baik kita dipenuhi dengan kasih dan kebenaran Kristus. Nanti kekayaan itu akan dengan sendirinya mengikuti ya. Buat apa juga kaya-kaya, saudaraku, yang banyak-banyak kalau membuat kita berubah setia. Buat apa juga kaya-kaya, akhirnya anak-anak keturunan kita rebutan warisan. Lebih baik didiklah mereka ya, kasih, kebenaran firman Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu adalah harta warisan yang terbaik, saudaraku ya. Berjalan bersama Tuhan itu adalah sebuah kebanggaan bagi setiap kita yang hidup di muka bumi ini. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita sama-sama berdoa untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon kepada Tuhan agar Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami terus berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Jauhkan kami untuk menyimpang ke kanan ke kiri. Biarlah kami senantiasa taat dan setia dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mencelikan kami, membukakan dan memberikan kami hikmat pengertian yang baru. Terima kasih Bapa, tolong ajar kami untuk setiap hari memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Biarlah firman-Mu tertanam erat dan mendalam di dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah dan memuliakan Engkau. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.